Ketika keduanya mau benar-benar terlelap, mereka kembali terbangun gara-gara mendengar suara tangisan anak kecil perempuan. Sumber suaranya berasal dari arah belakang tenda mereka. Benar-benar jelas itu suaranya. Ajeng pikir Wina sedang menonton YouTube untuk masuk ke sebuah ruangan, di mana itu ruangan pemujaan yang dilakukan sama bapaknya. Bapaknya mengikuti semacam ritual supaya cepat kaya dengan cara menumbalkan anak pertamanya sendiri. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Bertemu lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Yang pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis Gunung Cikuray. Kisah dari Ajeng, pendaki asal Jakarta, yang kala itu mendaki Gunung Cikuray bersama keempat temannya, yang mengalami kejadian mistis ketika berada di pos 3, yaitu bertemu dengan hantu anak kecil yang membawanya masuk ke alam lain dan balik ke masa lalu. Dan dia coba menceritakan kepada Ajeng tentang masa hidupnya ketika dia meninggal secara tidak wajar, yang sampai sekarang gentayangan di pos 3. Kejadian yang terjadi sangat mengerikan, sampai Ajeng di situ kesurupan dengan tubuhnya kejang-kejang dan matanya melotot. Jadi daripada penasaran, kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut nih, bagi kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui sosmed Mahasiswa Siluman, atau juga kalian bisa kirim melalui email yang tertera di bawah. Sebelum masuk cerita, seperti biasa, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, siapkan cemilan, makanan, dan selamat mendengarkan. Cerita ini dimulai pada Selasa Agustus tahun 2016. Ajeng, Wina, Chandra, Rosli dan Rio memutuskan untuk menggelar acara reuni sekolah. Kebetulan mereka berlima satu sekolah saat SMA dan sudah lulus di tahun 2015. Kebetulan juga mereka merupakan anggota satu geng yang kemana-mana selalu bareng. Setelah lulus SMA, semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang kuliah dan ada yang pula yang kerja. Karena mereka tiba-tiba merindukan momen saat masa-masa sekolah SMA, mereka akhirnya memutuskan untuk menggelar acara reuni yang hanya dihadiri mereka berlima saja. Acara reuni ini awalnya diadakan di sebuah rumah makan, biar sekalian makan-makan. Sedikit informasi juga ya, 5 orang ini merupakan anggota dari sebuah kelompok pendaki yang ada di Bandung. Tapi mohon maaf, kita tidak boleh menyebutkan nama kelompoknya ya. Soalnya cerita ini tidak ada hubungannya dengan kelompok tersebut. Artinya, kelima orang ini semuanya adalah sama-sama seorang pendaki. Memang benar adanya. Dan bahkan Ajeng sendiri sudah ikut mendaki sejak kelas 4 SD bersama bapaknya, yang merupakan seorang bapak dengan hobi mendaki gunung. Balik ke cerita. Di pertemuan reuni kala itu, mereka membicarakan banyak hal. Mulai dari kesibukan satu sama lain dan hal-hal random ala-ala anak ABG lah. Hingga tak terasa, hari sudah malam. Ketika mereka hendak pulang ke rumah mereka masing-masing, Chandra sempat nyeletuk. Gimana kalau kita mendaki lagi? Kan udah lama nih kita nggak muncak. Nggak usah jauh-jauh, ke Cikuray aja gimana? Mendengarkan ajakan Chandra membuat Ajeng antusias sekali. Apalagi dia juga udah lama nggak mendaki gunung. Karena saking sibuk aktivitas kerjaannya, membuatnya melupakan sejenak hobinya mendaki gunung. Gak ada salahnya juga sih, toh sekalian healing dari sibuknya tugas kerjaan. Sedangkan yang lain awalnya masih mikir-mikir. Tapi lambat laun, semuanya setuju juga. Awalnya yang pada mau pulang, mereka memilih untuk duduk lagi sambil merencanakan semuanya secara matang. Mulailah pembagian tugas yang sama persis seperti saat mereka mendaki gunung zaman-zaman SMA dulu. Ajeng sendiri tidak menyangka nih, sejak SMA,
dia sudah berada di circle dengan orang-orang yang memiliki minat sama seperti dirinya. Sehingga apa-apa itu nyambung dan akur. Beruntung banget yang punya circle seperti itu. Sudah sejak SMA juga, mereka merasakan mendaki bersama-sama. Setelah cukup lama berdiskusi, akhirnya mereka pun pulang. Setelah Chandra menunjuk Rusli sebagai penanggung jawab tiket pendakian mereka ke Gunung Cikuray. Tanggal keberangkatan juga sudah ditentukan, yaitu hari Selasa, 16 Agustus tahun 2016. Sehari sebelum bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Rencananya juga, mereka akan mengibarkan bendera di puncak Cikuray. Pasti juga nanti akan ramai dengan pendaki-pendaki dari berbagai kota dan daerah. Segeralah itu Rusli mendaftarkan dia dan keempat temannya, agar mereka bisa ikut pendakian di hari itu. Sebab biasanya nih, pasti ada pembatasan kapasitas. Alhamdulillah, kata Rusli beres. Dan baru deh setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Minggu 14 Agustus tahun 2016, Ajeng sudah rempong dengan segala barang bawaannya. Dia begitu mengecek berkali-kali supaya tidak ada yang ketinggalan. Bahkan sejak jauh-jauh hari nih, Ajeng sudah mengambil jadwal libur 4 hari. Dengan alasan keluarganya sakit dan dia harus pulang ke desa. Ini sih bohong banget ya. Jadwal libur Ajeng terhitung sejak tanggal 16 Agustus tahun 2016. Perkiraannya mereka ngecamp di Gunung Cikuray 3 hari 2 malam. Begitupun dengan yang lainnya. Semuanya sudah benar-benar menyiapkan segala sesuatunya secara matang. Hingga tibalah kita ke hari keberangkatan. Pendakian Ajeng bersama keempat sahabatnya. Dari Jakarta, mereka naik bis, turun terminal Guntur, dan kembali melanjutkan perjalanan dengan mencarter sebuah angkot. Mereka tiba di base camp sekitar pukul 11 siang. Dan begitu tiba, mereka langsung mengurus simaksi atau registrasi. Ketika semua sudah siap, barulah start pendakian sekitar jam 12 siang. Hamparan kebun teh menyejukkan mata semua orang. Ajeng begitu menikmati pendakian waktu itu. Berasa sudah lama sekali dia tidak mendaki. Kini dia bisa mendaki kembali. Dia melihat teman-temannya juga sepertinya enjoy. Tak lupa mereka berfoto-foto untuk kenang-kenangan. Ada beberapa momen mereka stop sebentar untuk istirahat. Nanti kalau tenaganya sudah kembali optimal, baru mereka jalan kembali. Yang penting kalau pendakian itu harus sama-sama pengertian, supaya perjalanannya enak. Terus dan terus mereka berjalan, hingga tak terasa nih, sudah tiba di pos 3, dan jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Chandra sebagai leader meminta waktu untuk break sejenak, supaya dia bisa sholat tasyar. Berhentilah mereka di pos 3 sambil menunggu Chandra selesai sholat. Tak lama kemudian, Chandra selesai sholat, dan dia menghampiri teman-temannya. Lalu Chandra bilang, "Kita malam ini camp di sini aja gimana? Kalau nge-camp ke pos 7 sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kasihin yang cewek-cewek, kalau harus jalan malam-malam. Soalnya kan ini udah sore, udah sekitar jam 4:30 sore. Mending kita nge-camp aja di sini, buat nge-fullin tenaga, biar besok fresh. Gimana? Pada setuju nggak?" Kala itu yang cewek-cewek setuju aja dengan pendapat Chandra. Rusli dan Rio juga tidak keberatan. Lagian mereka juga kelelahan. Akhirnya semua setuju untuk nge-camp pada malam pertama di pos 3. Dan besok mereka akan summit dan pindah nge-camp di pos 7. Mulailah mereka menggelar tenda dan menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Hampir 1 jam semuanya sudah prepare. Semua tenda sudah berhasil didirikan. Dan mereka melanjutkan untuk bersih-bersih diri, baru setelah itu masak untuk makan malam mereka. Suasana masak-memasak waktu itu terasa sangat asik sekali. Ditemani api unggun dan suara nyanyian Wina yang duet dengan Rio begitu merdu. Sampai tak terasa, mereka sudah lupa dengan lelah yang dirasakan selama pendakian. Saking asiknya, mereka sampai gak sadar nih, kalau sudah jam 9:30 malam. Angin mulai terasa berhembus. Walau lirih, tapi dinginnya bisa membus masuk ke dalam baju dan membuat tulang-tulang menjadi ngilu. Karena angin malam itu terlalu dingin, Rusli meminta kepada teman-temannya untuk masuk saja ke dalam tenda dan istirahat. Karena mereka besok harus summit jam 4 pagi untuk mengejar sunrise. Masuklah mereka ke dalam tenda masing-masing. Ajeng satu tenda dengan Wina. Yang cowok-cowok tidur bertiga dalam satu tenda.
Pelan-pelan, kedua mata Ajeng dan Wina mulai terlelap. Ketika keduanya mau benar-benar terlelap, mereka kembali terbangun gara-gara mendengar suara tangisan anak kecil perempuan. Sumber suaranya berasal dari arah belakang tenda mereka. Benar-benar jelas itu suaranya. Ajeng pikir Wina sedang menonton YouTube. Pas dia menoleh ke arah Wina, Wina malah sudah dalam posisi duduk di dekat pintu tenda. Posisinya menghadap ke arah belakang Ajeng. Ajeng kaget dan langsung bangun. Dia tanya, "Wina, kenapa?" Wina tidak menjawab, tapi tubuhnya gemetar dan jari-jarinya menunjuk ke arah belakang Ajeng. Spontan, Ajeng menoleh dan dia melihat seperti ada siluet perempuan sedang duduk di belakang tendanya. Ajeng yang melihat itu kaget. Kira-kira yang di luar itu siapa? Pertama-tama Ajeng coba tenangkan Wina terlebih dahulu. Setelah Wina tenang, dia baru mengajak Wina untuk bergerak mendekat ke arah bayangan tersebut. Sedangkan suaranya masih terus menangis. Semakin mereka mempertajam pendengaran, mereka menyadari satu hal, bahwa pemilik suara tersebut adalah seorang anak perempuan yang berusia sekitar 10-12 tahun. Makin penasaran mereka di situ. Mau ngomong rasanya bibir kayak kaku banget. Daripada kepo sendiri, dua orang ini memutuskan untuk keluar tenda dan bertanya langsung, ngapain anak ini nangis aja? Waktu mau keluar, mereka baru sadar, ngapain juga ada anak kecil malam-malam keluyuran ke sini? Nangis dan sendirian pula. Akan tetapi di sisi lain, mereka juga berpikir, bisa jadi memang itu benar anak manusia yang mungkin ikut mendaki orang tuanya, lalu kesasar dan tidak sengaja menemukan tenda mereka. Berhubung anak ini takut, jadi dia hanya bisa menangis. Gara-gara memikirkan anak itu, kepala mereka sampai pusing gak jelas. Alhasil daripada bingung sendiri, mereka tetap nekat keluar tenda untuk bertanya langsung sama si adik ini. Untuk apa juga dia di sini malam-malam dan nangis? Dan mungkin juga mereka bisa membantu adik itu. Jalanlah Ajeng dan Wina menuju ke arah belakang tenda mereka. Dengan perasaan campur aduk, mereka tetap terus berjalan. Sampai mereka melihat ada seorang anak perempuan yang memakai dress warna merah tomat. Dia berambut lurus dan kulitnya pucat. Anak itu duduk sambil memeluk kedua kakinya dan menundukkan wajahnya. Suara tangisannya semakin lama semakin membuat orang yang mendengarnya juga ikutan sedih. Waktu Ajeng sentuh pundaknya untuk bertanya, kalau tubuh anak ini terasa dingin sekali. Karena kaget, dia sempat sedikit teriak dan membuat anak ini berhenti menangis. Anak ini mulai mengangkat wajahnya dan tangisannya benar-benar berhenti. Pertama kali Ajeng dan Wina melihat wajahnya, terlihat begitu manis sekali. Tapi seingat Ajeng, wajahnya tahu-tahu berubah menjadi menyeramkan banget. Karena setelah itu, Ajeng sudah tidak ingat apa-apa lagi. Sebab dia kesurupan. Dari sini kita beralih ke sudut pandang Ajeng. Setelah kejadian itu, Ajeng merasa tiba-tiba berada di sebuah tempat yang asing buat dia. Bukan tempat seperti di gunung, melainkan sebuah rumah yang entah rumah siapa. Ajeng mengamati sekitar rumah itu. Lalu ada suara seorang ibu-ibu yang memanggil nama Daru dari arah belakangnya. Pas Ajeng menoleh, ternyata di belakangnya ada seorang ibu yang manis sekali. Rambutnya ikal keriting gantung dan pakaiannya sedikit kuno. Ibu-ibu itu mendekat ke arahnya sambil membawa sepiring nasi. Seolah-olah ibu ini sedang mengajak dia berinteraksi. Tapi kenapa menyebut dirinya dengan nama Daru? Nama dia kan Ajeng bukan Daru. Lagian Daru itu siapa? Ibu ini asik memaksa Ajeng untuk makan dengan begitu telaten. Ibu ini juga mulai menyuapi Ajeng makan dengan lembut. Ajeng di sisi lain tidak bisa berkutik apa-apa. Sampai ketika nasi di piring itu habis. Dan ibu ini izin ke belakang sebentar untuk cuci piring. Gak berselang lama,
datanglah seorang bapak-bapak dengan perawakan tinggi besar datang dan masuk ke dalam rumah. Bapak itu senyum ke arah Ajeng. Ajeng bingung dan hanya bisa membalas dengan senyuman. Karena penasaran, Ajeng mengekorlah dari belakang. Dia tidak sengaja melewati sebuah cermin. Ketika sepintas dia melihat ke arah cermin, betapa kagetnya dia saat mendapati wujudnya sudah menjadi anak-anak usia 10-12 tahun. Iya, Ajeng berubah dan masuk ke tubuh seorang anak perempuan yang dia sendiri gak kenal sama sekali. Ini anak siapa? Waktu dia mati, kok sepertinya gak asing sama wajah anak ini. Pas Ajeng lagi sibuk bercermin, dia mendengar ada keributan dari arah dapur. Dia sudah tidak fokus lagi sama cermin. Dia langsung berlari mendekati dapur. Secara tidak sengaja, Ajeng mendengar percakapan dua orang. Dan itu merupakan suara ibu tadi. Dan kemungkinan suara prianya adalah bapak-bapak berbadan kekar tadi yang senyum sama dia. "Jangan Pak, Daru itu anak kita satu-satunya. Masa Bapak sampai hati?" Diiringi suara isak tangis. "Mau gimana lagi Bu, itu syarat kalau kita mau kaya. Itu yang dimau sama dukunnya." "Pak, kita memang bukan orang berada. Dan semua orang pasti ingin kaya, termasuk kita. Tapi tidak dengan cara seperti ini Pak. Ini Daru loh Pak, darah dagingmu sendiri." "Cukup Bu, cukup. Hutangku sudah di mana-mana. Semua itu untuk menutupi semua kebutuhan kita. Kalaupun Daru harus pergi, kita masih bisa punya anak lagi. Dan tinggal kita kasih nama yang sama, yaitu Andaru. Apa susahnya sih Bu?" Percakapan mereka berakhir dengan suara banting barang-barang. Lalu si bapak pergi entah kemana. Dia pergi dengan ekspresi marah. Lalu Ajeng berpikir, Andaru. Ajeng memang masih belum paham dia berada di situasi seperti apa ini. Tapi setidaknya dia tahu kalau tubuh anak yang dia masuki ini bernama Andaru. Mendengar suara si ibu menangis histeris, Ajeng gak tega. Dia dekati si ibu dan dia peluk. Tangis si ibu semakin menjadi-jadi ketika dipelukan si Ajeng. Ajeng sampai tidak bisa menahan tangisannya dan dia ikutan menangis. Hari pun mulai berganti menjadi malam. Ajeng khawatir kalau dia tidak bisa kembali lagi ke tubuh aslinya. Tapi dia mulai merasa aneh dengan badan anak ini. Entah kenapa nih, tahu-tahu dia demam dan rasanya panas sekali. Awalnya Ajeng masih bisa menahannya, tapi lama-kelamaan dia nggak kuat dan akhirnya dia teriak-teriak minta tolong. Si ibu datang dengan wajah khawatir, lalu membawa Ajeng masuk ke dalam sebuah kamar dan menggantikan Ajeng dengan baju sedikit tipis. Siapa tahu demamnya bisa reda. Ibu itu juga mulai mengkompres Ajeng dengan air hangat sambil setengah menangis. Sedangkan hari semakin malam. Ajeng melihat kalender di kamarnya yang menunjukkan tahun 2002, padahal pendakian kala itu tahun 2016. Semakin lama, panas yang Ajeng rasakan kok semakin membuat dia kesakitan. Dan sepertinya bukan panas karena sakit. Dia merasakan kalau tubuhnya kejang-kejang. Ajeng juga bisa mendengar suara si ibu yang teriak-teriak. Kian lama kok dia merasakan dadanya sesak sekali. Seperti ada cairan yang keluar dari mata, hidung dan mulutnya. Si ibu ini lalu teriak-teriak. "Ya Allah, darah. Ya Allah, Daru, kuat ya nak. Kamu harus kuat. Ibu panggil tetangga dulu." Si ibu itu pun keluar dan Ajeng makin merasa kesakitan. Rasanya dia seperti disiksa berada dalam tubuh anak ini. Hingga tak lama kemudian, pandangan Ajeng kembali gelap. Tapi dia masih bisa mendengar suara keramaian orang. Pas dia buka mata, ternyata dirinya sudah berbentuk arwah. Tapi wujudnya dia sendiri, bukan anak kecil lagi. Terus dia melihat ke arah sebuah tempat tidur. Di situ Ajeng melihat ada sebuah tubuh seorang anak kecil yang wajahnya berlumuran darah
dan seperti tidak bergerak kembali. Yang mana artinya Daru sudah meninggal dunia dengan cara yang aneh. Seakan seperti diguna-guna oleh seseorang. Tangisan si ibu tidak ada habis-habisnya di samping jenazah anaknya. Ketika Ajeng mengamati ke arah sekitar, dia melihat ada sebuah arwah. Arwah ini mirip dengan arwah yang dia temui sewaktu di Cikuray tadi. Artinya, Ajeng dibawa sama arwah anak kecil yang bernama Daru ini untuk masuk ke momen di mana dia meregang nyawa. Sebegitu sakitnya yang dia rasakan anak ini, disitulah Ajeng baru paham kalau anak yang dia temui ini bernama Andaru atau akrab disapa Daru. Arwah Daru mendekat ke arah Ajeng dan langsung menggandeng Ajeng untuk masuk ke sebuah ruangan. Di mana itu ruangan pemujaan yang dilakukan sama bapaknya. Bapaknya mengikuti semacam ritual supaya cepat kaya dengan cara menumbalkan anak pertamanya sendiri. Itulah kemungkinan sebab kenapa Daru bisa meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Secara Daru seperti anak yang sehat secara fisik, tahu-tahu begitu tanpa sebab dan tidak sakit apa-apa sebelumnya. Ajeng masih belum paham kenapa arwah Daru bisa berada di Gunung Cikuray. Lalu dia memberikan diri untuk bertanya. Daru pun bercerita kalau kala itu arwahnya masih bergentayangan di sekitar daerah rumahnya. Sedangkan banyak sekali bayi-bayi yang katanya sampai terkena sawan karena keberadaan sosok seperti dia. Beberapa orang berinisiatif untuk memanggil seseorang atau dukun yang ditugaskan untuk membersihkan area sekitar. Alhasil semua dibereskan oleh sang dukun. Dan sama sang dukun dibuang ke Gunung Cikuray sekitaran pos 3 dan pos 4. Makanya Daru kerap bergentayangan di sekitar sana. Dan tak jarang juga nih beberapa pendaki ada yang bisa melihat wujudnya. Karena energinya sudah tidak bisa berlama-lama di rumahnya lagi. Lalu kemudian entah gimana bisa Ajeng merasa seperti tertarik mundur hingga pandangannya gelap untuk kesekian kalinya. Tidak butuh waktu lama, Ajeng pun berhasil sadar kembali. Tapi sudah dalam posisi balik ke tubuh asalnya. Waktu Ajeng buka mata dan tersadar, dia melihat langit-langit masih gelap. Masih sekitar jam 2 pagian. Perasaan tadi dia merasakan lama banget. Ternyata gak terlalu lama juga. Akan tetapi teman-temannya begitu memandang heran ke arahnya. Dikala teman-temannya sudah pasrah untuk menenangkan Ajeng. Yang dari tadi kejang-kejang dan kedua bola matanya melotot. Semua orang tahu kalau Ajeng kala itu dalam posisi kesurupan. Perkara dia susah disembuhkan dan masih terus kejang-kejang. Mau gak mau kedua tangan dan kedua kaki Ajeng ditali menggunakan baju temannya yang saling disambung satu sama lain. Mereka sudah pasrah dan setidaknya nunggu pagi. Mereka akan bekerja sama memandu Ajeng untuk turun sampai base camp. Karena tunggu demi tunggu kok gak ada pendaki yang lewat. Tapi alhamdulillahnya setelah itu Ajeng tersadar. Dan pertama kali Ajeng katakan ketika dia sadar adalah anak itu bernama Andaru. Teman-teman yang lain agak bingung. Tapi sepertinya Wina paham dan dia memilih untuk mengangguk sambil tersenyum. Dan di sini kita beralih menurut sudut pandang teman-temannya Ajeng ketika Ajeng kesurupan. Di situ tahu-tahu Ajeng teriak-teriak keras sekali dan kejang-kejang. Matanya melotot dan dia hampir menggigit lidahnya sendiri. Mulut Ajeng sampai sempat disumpal dengan bajunya yang diambil dari tasnya sama Wina. Dia dibacakan surat Al-Quran apapun juga gak mempan. Yang ada tubuh Ajeng malah menjadi panas banget. Panasnya itu setara dengan air yang mendidih. Hingga akhirnya semua orang pasrah. Manakala melihat seluruh urat tubuh Ajeng keluar semua ke permukaan kulit. Matanya terus menerus melotot sampai memerah. Sama sekali tidak berkedip. Dicoba untuk dimeremin malah susah. Kalau dipaksa nanti kasihan Ajengnya. Akhirnya yaudah dibiarkan apa adanya sama temen-temennya. Tapi kok alhamdulillah gak berselang lama Ajeng tenang dan dengan sendirinya tahu-tahu dia siuman. Semua orang menarik nafas lega akan hal itu. Ajeng langsung disuruh minum teh hangat dan diajak masuk tenda untuk istirahat. Dan gara-gara kejadian waktu itu, seluruh teman-teman Ajeng khawatir dengan kondisinya. Mereka semua sepakat untuk turun saja di keesokan paginya. Karena ditakutkan kalau apa yang dialami Ajeng semalam terulang kembali.
Karena kesurupan Ajeng malam itu benar-benar ekstrim sekali. Membuat mereka semua gak percaya. Ternyata Ajeng bisa juga kesurupan semudah itu. Ajeng sendiri tidak paham kenapa sosok itu mengajaknya untuk melihat kejadian waktu itu. Apa mungkin dianya sebatas ingin bercerita? Atau memang ada sesuatu yang lebih ingin dia beritahu kepada Ajeng? Wallahu alam. Kalau menurut kalian gimana? Alhamdulillah, keesokan paginya sekitar jam 8:30 pagi, semuanya kembali turun menuju base camp dan mengurungkan niatnya mengibarkan bendera di puncak. Ajeng berkali-kali minta maaf kepada temannya karena dia juga merasa gak enak hati. Karena dia kesurupan, teman-temannya jadi khawatir dan agenda awal jadi batal. Meskipun teman-temannya juga sudah menjelaskan kalau mereka kembali turun bukan karena salahnya si Ajeng, melainkan ini keputusan yang tepat untuk kebaikan bersama. Akan tetapi, Ajeng masih merasa gak enak hati. Dan begitu sampai di rumah, Ajeng menceritakan semua yang dialami kepada orang tuanya. Alhasil sekarang Ajeng kalau kemana-mana disuruh pakai kalung berbentuk tasbih dan ada lafaz Allah. Dari kalung itu ada harapan dari kedua orang tua Ajeng yang berharap semoga Ajeng tidak mengalami kejadian itu lagi. Buat kalian yang pernah mendaki Gunung Cikuray, pernahkah kalian mengalami bertemu dengan sosok anak kecil seperti yang dialami oleh Ajeng? Mungkinkah Ajeng yang alami hanyalah sebatas kebetulan saja? Atau memang Ajeng lagi apes waktu itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Itu tadi cerita dari Ajeng dan sudah kita konfirmasi kebenarannya ke orang tua Ajeng dan juga keempat temannya Ajeng yang ikut pendakian waktu itu. Berdasarkan pernyataan semua orang, sinkron dengan cerita Ajeng yang kirimkan ke kita. Makasih banyak Ajeng dan teman-temannya. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Nah, begitulah cerita dari Ajeng ketika mendaki Gunung Cikuray bersama keempat temannya yang waktu itu dia kesurupan dan dibawa masuk ke alam lain dan balik ke masa lalu. Sungguh pengalaman yang mengerikan jika terjadi pada kita sendiri. Untung saja arwah Ajeng masih bisa balik ke tubuh aslinya. Bagaimana kalau tidak? Dia akan selamanya akan gentayangan di alam sana. Dan tubuhnya akan selamanya tersiksa, kejang-kejang. Dan mungkin saja tubuhnya tidak kuat dan akhirnya dia meninggal. Dan jangan dicontoh ya, bapak dari Daruh ini yang ingin kaya tapi dengan cara yang tidak halal, dengan cara melakukan pesugihan. Mungkin dia akan merasakan kekayaan di dunia, tapi pasti akan ada balasan secepatnya yang bahkan lebih menyakitkan dari yang Daruh alami. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like dan share ya, dan ramaikan kolom komentar. Dan bagi penonton baru, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar kalian update video-video terbaru dari kami. Cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Gue Dito undur diri. Salam Lestari, mahasiswa siluman.